benar Bapa. Dunia tidak bisa menjauhkan kasih-Mu karena Engkau adalah kasih. Kami ada hari ini karena kasih-Mu. Kami sangat mengucap syukur Bapa. Tibalah saatnya kami mendengarkan sabda-Mu. Berbicara Roh Kudus, dari awal sampai akhir hanya Engkau yang bersabda, hanya Engkau berbicara. Sampaikan pesan-Mu dengan jelas dan singkat Tuhan, supaya kami menangkapnya. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Berbicaralah. Dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa tanpa Roh-Mu yang berbicara. Terima kasih. Darah Yesus membungkus kami. Kami menghancurkan segala pekerjaan iblis, gangguan roh jahat, pencuri-curi firman. Kami tolak di dalam nama Yesus. Pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Semangat ya doa malam ya. Ya, kita mengucap syukur ya. Kalau doa malam kita rasanya semangat luar biasa. Pujian penyembahannya ya. Dan tibalah firman Tuhan hari ini ya. Firman yang Tuhan berikan kepada saya, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Jadi kita tahu kita hidup ini sebagai anak Tuhan ya, sebagai murid Kristus. Kita adalah harus dihakimin ya, mulai dari rumah Tuhan. Siapakah rumah Tuhan? Rumah Tuhan adalah saudara dan saya. Kita adalah rumah Tuhan. Kenapa bisa rumah Tuhan? Tempat tinggalnya Roh Kudus. Kalau kita yang belum bertobat, itu bukan rumah Tuhan. Itu ada rumah reruntuhan. Makanya tujuan kita sebagai visi misi yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun rumah Tuhan. Amin. Supaya semua di sekeliling kita, rumah yang reruntuhan, yang hancur-hancuran, bisa menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus sebagai rumah Tuhan. Hari ini tema yang Tuhan berikan kepada kita, penghakiman mulai dari rumah Tuhan. Ya. Jadi kita harus belajar ya. Kalau menurut saya Rabu malam juga jangan terus firman yang terlalu yang cetak gitu ya. Firman agak keras dikit. Karena yang datang kan pengerja-pengerja aja. Kita mau belajar lebih dalam. Amin. Jangan terus merasa Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, itu memang benar. Tapi masih banyak pesan-pesan Tuhan yang menurut saya yang sangat penting harus kita tahu. Karena antara hidup kita dan mati kita di hadapan Tuhan. Karena kalau kita firman Tuhan, kalau yang penting yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak nangkap, tidak tahu. Cuma merasa hidup kekristenan kita seperti biasa-biasa. Enggak pernah ada roh takut Tuhan. Ya, biarlah kita baca supaya kita lebih mengerti ya. Mari kita baca di 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. Ya, kita dengan suara yang kencang ya, bacanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita, bagaimanakah kesudahannya pada mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa? Jadi kalau kita dengar firman ini ngeri enggak? Kita ini orang hampir-hampir tidak diselamatkan. Kenapa? Makanya ya banyak pengajaran di dunia ini yang aneh-aneh. Sekali selamat, selamanya selamat. Itu jangan didengar, itu enggak benar. Kita harus kerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan. Karena suatu hari kita akan dihakimin di hadapan Tuhan. Di dunia ini dan dunia akan datang. Hampir-hampir tidak selamat. Bagaimana dengan orang yang tidak? Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Orang-orang fasik. Jadi sebagai orang Kristen, kita dituntut standar kita itu tinggi. Kita bukan murahan loh. Darah Yesus telah membeli kita, nyawanya menebus kita. Jadi kita bukan murahan. Jangan merasa percaya Tuhan gampang. Saya udah dosa, udah berzina, udah bohong, udah apa. Nanti Tuhan ampuni. Memang Tuhan ampunin. Ya kalau kita bertobat sungguh-sungguh.
Tapi selalu ada konsekuensinya orang yang tidak sadar itu. Kita ngalamin bencana, ngalamin sakit, penyakit, ngalamin malapetaka. Banyak masalah itu akan datang. Jadi kita semua kesalahan kita itu dihakimin, dicatat Tuhan. Dihakimin. Jadi kita tidak boleh main-main dengan hidup ini. Amin. Kita harus tahu kita ini standarnya itu tinggi loh. Bukan murahan punya. Jadi harus hati-hati menjaga keselamatan ini. Amin. Jangan sampai keselamatan ini bisa hilang. Ini bisa hilang loh. Nama kita di surga bisa dicoret loh. Kalau kita tidak pertahankan, jaga terus sampai akhir hidup kita. Seperti mama saya, dia 5 bulan lebih tidak bisa jalan. Saya sampai benar-benar jagain dia terus. Pagi, siang, malam ingatin karena orang tua sakit lama. Dia bisa lupa. Dia sakit sampai begitu rupa dia bisa kesal, bisa marah. Terus saya jagain sampai dia ending, sampai titik terakhir malam itu dia besoknya mau pulang ke surga. Masih bicara di pagi, siang, malam saya ingatin di telinga dia, mama jangan marah ya. Saya tahu dia sangat menderita. Kalau kita mungkin nggak kuat hadapin, sakitnya sangat nggak bisa makan. Tapi saya tahu ini keselamatan perlu dikerjakan. Saya tidak mau mama saya endingnya itu terhilang keselamatan dia. Karena kondisi keadaan yang sangat menderita itu. Jadi saya jaga terus, perkatakan firman, ingatkan dia, ampunin Tuhan, minta ampun Tuhan ya ma. Jangan tersinggung, jangan marah ya. Jadi kita terus ingatkan. Saya bilang sama keluarga, nanti kalau kita tua nih, kalau memang udah sakit-sakit ya, anak-anak mesti harus tahu tentang hal ini. Ingatin, jangan biarkan dia bergumul sendiri, takut dia gak kuat. Karena kasihan banget kalau orang yang sakit sampai pagi, siang, malam begitu menderita. Jadi kita harus ingatin terus ya, supaya dia tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut Tuhan. Terus membereskan dia hatinya dengan Tuhan. Minta ampun, jaga hati ya. Jadi kita tahu ya. Kita tahu dan kita lihat lagi yang Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16, 1, 2, 3. Hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberi katakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kita tahu hati kita ini dijaga benar. Segala sesuatu pikiran hati itu dari pikiran. Karena pikiran dengan hati itu nyambung. Kalau pikiran kita najis, ini hati ini ya langsung bisa bergerak. Ya langsung bisa perbuatan yang tidak baik gitu loh. Jadi itu semua harus juga hati-hati sekali. Saya selalu bilang jaga hati, jaga hati. Firman selalu ingatkan kita jaga hati. Karena di dalam hati belum kita ngomong, belum kita lakukan. Sudah Tuhan tahu. Standar kita kemarin jangan juga ingatkan standar kita tinggi. Kalau orang bilang saya melakukan zina saya baru dosa. Tapi di dalam firman Tuhan kamu mikir aja. Kamu menginginkan kamu sudah dosa. Belum melakukan. Berarti standar Tuhan kepada kita itu sangat tinggi. Amin. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak bisa biarkan pikiran kita dicemari dengan sekarang kan banyak sekali iblis yang merusak manusia, merusak anak muda, menghancurkan hidup kita supaya kita berdosa, binasa, masuk neraka. Sekarang tahu lah di gadget, di apa tuh, klik aja langsung bisa buka film porno, semuanya yang jahat-jahat semua ada di sana. Jadi mengerikan sekali. Kita bukan jaga kita juga jaga keluarga kita, anak kita. Amin. Terus ingatkan, jaga pikirannya, jangan pikirkan yang jorok, yang benci, yang jahat. Karena hati ini Tuhan, di situ Tuhan akan menghakimin segala sesuatu yang tersembunyi. Mungkin kan hati kan orang kita nggak bisa lihat kan? Saudara bisa lihat hati saya nggak bisa kan? Saya juga nggak bisa lihat saudara. Tapi siapa bisa lihat? Roh Kudus Tuhan yang melihat di hati kita. Hati ini jahat, hati ini lagi iri, lagi menghakimi. Ada orang menghakimin di hati. Lu lihat dia diem-diem, gak banyak ngomong, tapi penuh dengan penghakiman. Ada orang begitu. Jadi makanya hati-hati.
Saya selalu berasa, saya sendiri ya, selalu sebelum tidur ya, saya berdoa, saya langsung mikir hari ini saya berbuat dosa apa. Saya hari ini sudah apa yang belum beres di hati saya dengan orang. Saya cepat-cepat bereskan. Saya selalu mikir, kita tidur, kita nggak tahu besok bangun nggak. Amin kan? Kita nggak tahu. Kalau kita belum beres dengan tidur di hati dengan penuh kemarahan, kebencian, penuh dengan tidak bisa mengampunin, kita tidur. Tahu-tahu nggak bangun besok, berarti kita beres nggak dengan Tuhan? Belum beres kan? Dihakimin nggak? Ngeri loh. Ini jangan anggap enteng loh. Jadi banyak orang merasa nggak apa-apa. Jangan anggap enteng. Kalau kita makin belajar firman, kita makin takut akan Tuhan. Amin. Ya, kita lihat lagi di Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus bertanggungan jawab. Ngeri gak? Hidup dunia ini enak gak? Segala sesuatu, tidak ada satu yang tersembunyi, transparan dari surga. Dia tiap hari dengar kita, mandang kita, lihat perbuatan kita, perkataan kita. Semuanya kita harus bertanggung jawab. Makanya kadang-kadang saya lihat orang kok gampang bohong, gampang apa sih? Kalau udah tahu salah, kita sekali ngomong dia bisa apa sih? Belat-belit gitu ya. Kok heran saya kok berani ya. Kalau kita salah, saya selalu ajar cucu. Kalau salah ngaku dosa, minta maaf, udah nggak usah belat-belit. Karena di mata Tuhan ini kita jahat. Hal kecil pun kadang-kadang Tuhan perhitungkan. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan main-main dengan hidup ini. Amin. Kita ini sudah ditebus, standar kita tinggi. Kita adalah biji matanya Tuhan, adalah anak Allah. Jadi kita bukan yang rendahan punya. Jadi kita harus menjaga hidup kita begitu rupa. Jadi kita juga tahu, karena kita ini suatu hari harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab perkataan kita. Bertanggung jawab ini keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bertanggung jawab uang yang Tuhan titip ke kita. Kita ingat semua adalah milik Tuhan. Kita hanyalah pengelola saja. Amin. Kita lihat orang meninggal, apa yang dia bawa? Ada yang kita bawa? Enggak ada satu bisa kita bawa. Berapa berapa miliar kita punya enggak bisa kita bawa. Semua titipan dari Tuhan. Satu hal yang kita bawa, apa yang kita tabur berpekerjaan Tuhan, bayar harga pikul salib, itu yang kita dapat di sana, upah dari surga. Amin. Jadi kita ingat dalam hidup ini ya selalu ada pertanggung jawab ya dalam perkataan, dalam segala hal, apalagi nasar juga akan dikejar Tuhan. Jadi kita nggak bisa main-main dengan hidup ini ya. Jadi di Matius 12 ayat 36 dan 37 kita baca sebentar supaya kita lebih mengerti ya. Matius 12 ayat 36 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ngeri kan? Jadi perkataan kita pun akan dipertanggungjawabkan. Kadang saya pikir melayani Tuhan tapi kan masih suka belit-belit, suka dusta nggak ngaku, ditegur nggak ngaku. Ya saya bilang nggak apa-apa, saya nggak menghakimimu. Masing-masing tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya nggak melihat kamu berbuat enggak, tapi kalau kamu nggak ngaku di hadapan saya, oh ya nggak apa-apa. Tuhan jadi saksi antara kita. Kalau konseling orang ya saya begitu, nggak bisa paksa dia untuk ngaku. Tapi suatu hari dia akan tanggung jawab di hadapan Tuhan ya. Jadi perkataan dia, perbuatan dia. Jadi kadang-kadang saya merasa itu Tuhan tuh dahsyat, maha kuasa, maha segalanya. Kita kan nggak ngerti, kadang kita ngomong di dunia ini mana itu bisa dengar. Berapa juta miliar jauhnya surga, mana bisa dengar. Tapi Tuhan tuh maha dahsyat, maha kuasa loh.
Kalau Tuhan mau dengarkan orang bicara untuk kita, kita bisa dengar loh. Kita aja bisa dengar. Saya pernah suatu malam lagi tidur. Dulu kan ada satu tim kecil, ada masalah. Lalu saya pernah tegur dia. Mungkin dia marah, tersinggung atau apa, saya nggak tahu. Malam itu saya tidur, saya dengar suara dia. Tuhan mungkin ya beri saya dengar, dia lagi marah, saya ngomong saya dengar dengan jelas. Tapi saya nggak marah dia, saya hanya untuk doakan dia. Tuhan perdengar kepada saya untuk doa dia. Seperti kita juga ngomong sekarang direkam. Kita di sini semua direkam. Tuhan, perbuatan kita di dunia ini semua direkam. Jadi suatu hari kita mungkin bisa, saya nggak ngomong Tuhan, nggak ngaku betul. Kalau sama saya bisa nggak ngaku ya nggak apa-apa. Kalau sama Tuhan bisa nggak kita? Enggak, bukan saya ngomong Tuhan, bukan saya gosipin dia Tuhan, bukan saya jelekin dia Tuhan. Enggak bisa kan? Direkam. Sekali dibuka videonya, kelihatan semua lu ngomong apa, semua kelihatan. Makanya dalam hidup ini, kalau kita makin dekat Tuhan, makin banyak baca firman, makin mengerti firman, kita makin takut akan Tuhan. Amin. Bagi orang yang jarang baca firman mungkin ya, cuma dengar biasa-biasa. Makanya saya bilang harus baca firman. Supaya roh kita ini benar-benar lebih sungguh-sungguh, manusia roh kita terbangun. Dan kita bisa lebih sungguh-sungguh tahu tidak berani main-main dengan hidup ini. Amin. Tidak berani main-main dengan keselamatan ini ya. Karena Tuhan Allah yang menghakimin. Dia menghakimin, dia raja segala raja. Pada waktu kita di sana pasti kan firman Tuhan di Wahyu bahwa kita dihakimin. Kalau domba sebelah kiri, sebelah kanan, nanti yang kambing dibuang sebelah kiri. Jadi masih disaring lagi di sana. Jadi kita benar-benar harus hati-hati ya. Jadi saya mau ngajak kita lihat lagi yang di 2 Petrus 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 10. Terutama mereka yang menurut hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Kadang kita ya, oke. Jadi saudaraku, jadi kita melihat dalam Alkitab bagaimana Tuhan turunkan api untuk memusnahkan Sodom dan Gomora yang tidak mau bertobat. Tuhan tidak sayang loh di sini saya bilang. Padahal bukan Sodom Gomora itu kota yang begitu mewah, begitu subur, begitu bagus punya kota. Tapi karena dosa, hawa nafsu yang begitu besar, yang bejat mereka orang-orang itu tidak mau bertobat. Tuhan dia berani hancurkan, hanguskan semua. Jadi Tuhan tidak, jadi kita juga maksudnya jangan iri. Kadang kita bisa mikir ya, kok mereka berdosa, kok nggak apa-apa ya. Ya kan ada ayat juga berkata, kenapa dia berdosa, berbuat banyak dosa, tapi kenapa dia baik-baik. Kita jangan iri ya, jangan iri hati orang fasik. Lihat endingnya ikut Tuhan. Saya selalu ingatkan, lihat endingnya. Jangan lihat dia sekarang baik-baik. Semua keinginan dosa itu kalau sudah matang akan melahirkan maut. Jadi kita harus, mungkin Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk bertobat ya. Seperti ini Sodom Gomora awalnya. Untuk mereka bertobat. Tapi sudah tidak bertobat ya. Tapi yang seperti Lot, mereka itu orang benar dia. Yang terus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum itu. Dia itu diselamatkan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, jadi kita jangan lihat
Lihat kadang-kadang kita merasa iri kok orang lain berbuat dosa, orang fasik kaya-kaya, mereka gemuk-gemuk. Kita jangan lihat itu. Karena kenapa? Karena ikut Tuhan bukan awal. Tuhan selalu memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Tuhan sayang kita. Tapi kalau kita tidak mau bertobat ya, kita akan mengalami seperti Sodom dan Gomora. Apalagi orang yang hidup dengan menurut hawa nafsu, ayat 10 ini. Dan ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Kita tahu setiap pemerintahan, kita kan kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang, kerajaan Allah. Jadi kita ini sudah lain dengan orang dunia. Jadi ada undang-undangnya, ada peraturannya. Siapa yang menghakimi kita? Firman Tuhan. Selama kita di dunia ini, firman Tuhan yang menghakimi kita. Apakah kita sesuai, taat, perintah, melakukan perintah Tuhan? Kalau tidak, berarti kita ini kan sudah melanggar perintah Tuhan, melanggar undang-undang. Jadi ya menghina pemerintahan Allah. Biarlah Tuhan terus ingatkan kepada kita ya. Kita juga jangan melihat orang gemuk-gemuk, orang berdosa tetap baik. Tapi ingat, ikut Tuhan endingnya. Tuhan mau lihat kita sampai endingnya. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Amin. Memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Ada orang dulu ngomong begitu. Kenapa itu orang jahat kepanjang umur ya? Kenapa orang baik, kenapa pendek umur gitu? Karena Tuhan beri kesempatan untuk supaya dia bertobat. Tuhan sayang masih beri kesempatan untuk bertobat ya. Jadi kita lihat juga Amsal 16 ayat 16 dan 17. Amsal 16 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhkan kejahatan itulah jalan yang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Jadi di sini firman Tuhan berikan ingatkan kepada kita harus memperoleh hikmat seperti mendapatkan emas gitu loh. Jadi kita harus selalu Tuhan mendapat hikmat dari Tuhan. Tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Karena kita kalau tanpa hikmat Tuhan, kita selalu banyak berceroboh, membuat kesalahan fatal, menyakiti hati Tuhan ya. Jadi kita sebenarnya kadang-kadang saya melihat orang Kristen ada yang dia mengerti. Memang pengertian itu sangat penting. Karena dalam pengertian kita bisa belajar perintah-perintah Tuhan. Kita mengerti tentang firman, tentang pesan Tuhan buat hidup kita. Kita bisa jadi menjadi taat kepada perintah. Kalau tidak mengerti itu yang bahaya. Ada orang bukannya tidak mengerti, dia mengerti tapi dia tidak mau mengerti. Ada orang memang begitu, kan namanya manusia sifatnya macam-macam. Dia mengerti itu tidak boleh tapi dia tidak mau mengerti. Dia cari kebenarannya sendiri. Kan ada orang tipe begitu ya. Kita juga harus hati-hati dalam hal ini. Biarlah firman itu ingatkan kepada kita. Biarlah kita mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ya, kalau kita mengerti, oh ini tidak boleh, oh ini mendukakan Tuhan, ini dosa, saya tidak mau. Ya, kalau kita ambil keputusan saya tidak mau melanggar, kita kan diberkati. Karena kita kalau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, jadi kita nanti akan celaka. Kalau orang bilang akan celaka ya dalam hidup ini. Karena pasti ada konsekuensi yang harus kita hadapin ya. Nah, jadi menjauhkan itulah yang jalan yang jujur. Siapa menjaganya memelihara nyawanya. Jadi kita harus selalu menjaga hidup kita ini dengan jujur ya. Menjaga hidup kita ini jangan sampai lagi terjebak dengan dosa. Saya ingat kemarin saya sempat cerita tentang, saya kan jatuh ya, hari Sabtu saya jatuh. Saya jatuh kan karena waktu awal terasa sudah agak baik kan, udahlah. Saya jadi enggak, mereka suruh ronsen, saya pikir enggak usah lah, 2 hari. Udah enakan, hari ketiga saya banyak jalan-jalan, sakit lagi tambah diurut. Hari ketiga sakit sekali, saya enggak bisa tidur. Akhirnya saya telepon agen saya. Dia bilang, oh
oh ibu jatuh udah hari ketiga, tapi nggak apa-apa ke rumah sakit ya, harus ronsen di rumah sakit. Tapi ibu bilangin ya baru jatuh katanya. Pada waktu dia ngomong begitu hati saya nggak damai. Nggak damai, saya pikir aduh gimana masa mau ngomong begitu ya. Akhirnya saya pikir kalau gitu kalau ngomong begitu buat apa, saya nggak mau. Walaupun saya bisa ngomong begitu, saya baru jatuh. Tapi Tuhan kan tahu kan, amin. Tuhan kan tahu, saya kan mendukakan hati Tuhan. Jadi saya merasakan ngapain. Padahal saya percaya Tuhan mukjizat untuk saya, ya pasti sembuhkan. Tapi kalau saya ada buka celah begini, buat apa saya mendukakan Tuhan, nanti nggak retak jadi retak, nggak patah jadi patah. Jadi saya langsung hikmat Tuhan datang. Akhirnya saya bilang sama agen, oke lah beginilah. Kalau begini, kalau seandainya jatuh, kalau seandainya sudah lewat 2 hari itu harus masuk rumah sakit baru bisa di cover, dia bilang masuk rumah sakit baru di cover. Kalau seandainya sebelum 2 hari kan di cover kan nggak usah nginap gitu ya, maksudnya cuma begitu. Oh akhirnya saya bilang nggak apa-apa, saya pergi ronsen sendiri di Biomedica, saya bayar sendiri, saya nggak mau ke IGD. Kok begitu? Iya nggak apa-apa, saya bayar aja. Hati saya damai. Daripada demi itu cuma uang gak seberapa, saya mau berdosa kepada Tuhan, saya gak mau. Akhirnya saya ambil keputusan saya tidak. Saya sambil berdoa di hati, saya habis suruh Jabi antar saya ke Biomedica. Tapi di hati saya itu tenang, senang, sukacita. Karena saya tidak mau berdosa, tidak mau mendukakan hati Tuhan. Saya merasa senang. Di hati saya berkata, Tuhan enggak retak, enggak apa-apain. Padahal saya masih sakit. Tapi pada waktu saya turun masuk ke dalam Biomedica, kok enak, enteng, enggak sakit. Enggak sakit, Tuhan puji Tuhan. Oh enggak sakit, puji Tuhan. Karena kenapa? Karena kita tidak buka celah gitu loh. Kita menjaga dengan jujur, kita takut Tuhan. Jadi kita percaya Tuhan pasti sembuhkan. Akhirnya sampai duduk masuk ke dalam ronsen, kok enak, kok enggak sakit ini. Malahan sampai di sini enggak sakit. Tuhan dahsyat enggak? Kalau kita sungguh hidup jujur, hidup takut Tuhan, menjaga kekudusan hidup ini, tidak mau mendukakan Tuhan, tidak mau mencemarkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita tetap dengan takut Tuhan, kita dibela loh, amin. Langsung terasa baiknya, langsung terasanya, enteng banget langsung sampai orangnya yang ronsen bilang, Ibu masih bisa jalan? Bisa, puji Tuhan. Oh itu sih kayaknya sih enggak apa-apa, cuma ototnya yang sakit. Amin, puji Tuhan saya bilang. Benar-benar keluar hasil enggak ada apa-apa, cuma ototnya kebanting yang infeksi itu yang sakit aja. Jadi saya rasa ya kadang-kadang kita ya di sini firman Tuhan mengatakan menjauhkan kejahatan itulah jalan yang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Amin. Banyak orang tidak terpikir untuk hal itu. Bohong dikit-dikit, tipu-tipu dikit, nggak apa-apa, Tuhan nggak marah kok. Tuhan tetap ampunin kita. Memang tetap ampunin, tapi konsekuensinya nanti kita terima. Jadi pada waktu penghakiman ngeri juga loh. Jadi saudaraku, biar belajar hidup jujur. Amin. Belajar hidup takut akan Tuhan. Jaga keselamatan ini. Karena semuanya suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pada waktu kita ketemu di sana bertanggung jawab. Jadi kita jangan main-main dengan hidup ini loh ya. Saya selalu ingatin jangan main-main lah. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Lebih dari si iblis ya. Kita tahu Tuhan tinggal di hati kita. Dia gak jauh, dia di hati. Jadi hatimu ada niat jahat, hatimu ada niat baik, hatimu masih udah mengampunin atau belum mengampunin, pikiranmu tadi ada pikiran cabul, pikiran jorok, pikiran apa, dia tahu semua. Memang Tuhan namanya Tuhan, masa dia nggak tahu? Dia yang ciptakan kita, dia yang setiap hari memandang wajah kita, tahu segala perbuatan kita. Jadi kita jangan menipu diri sendiri. Amin. Jangan menipu diri sendiri. Tuhan tidak bisa ditipu. Cuma menipu diri sendiri. Biarlah kita bertobat ya. Kita percaya. Yang terakhir saya mau ajak kita lihat yang di 1 Petrus 1 ayat 17. 1, 2, 3.
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ingat Bapa kita loh ya, jangan main-main loh. Dia adalah Bapa loh. Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya ya. Hendaklah kamu hidup dalam takut. Jadi kita nggak bisa main-main ya, nggak bisa main-main ya. Dia bilang kita numpang. Ingat ya, kita sekarang di dunia. Bilang sama sebelah numpang. Jangan lupa ya numpang ya. Numpang. Jadi kalau kita terus ya dengar firman yang agak keras buat kita, jadi kita punya iman terjaga. Amin. Jadi kelakuan kita sehari demi sehari lebih baik. Jangan terus dengan firman mengasihi, diberkati. Itu boleh, tapi saya selalu mau kita makanan keras. Supaya kita lebih takut akan Tuhan. Kita tidak berani sembarang dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena kita sudah dipindahkan dalam kerajaan Allah. Kita standarnya tinggi, kita bukan kerajaan dunia. Ingat-ingat, kita bukan kerajaan dunia. Kita ini anak Allah. Kita ini adalah orang yang nanti akan tinggal di surga yang rumah Tuhan yang siapkan bagi kita. Jadi kita bukan orang-orang biasa-biasa lagi. Jadi kita harus mempunyai standar yang tinggi dalam segala hal. Tidak sama dengan orang dunia. Ada perbedaan. Kita dulu memang jahat ya. Saya juga dulu jahat. Setiap kita dulu berbuat jahat. Tapi setelah kita bertobat, tinggalkan itu. Segala kedagingan, kelemahan, kemarahan, kebencian, apapun ditinggalkan itu. Itu tidak membawa keuntungan buat kita, buat apa? Kita masih pegang itu, kelemahan, kejahatan itu. Buang itu. Biar hiduplah takut akan Tuhan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak bisa takut Tuhan. Siapapun juga. Kalau kita cuma tiap hari seminggu cuma dengar sekali, dengan yang di kulit-kulit saja, yang makanan yang kayak minum susu begitu, empuk-empuk, tinggal telan, itu kita nggak bisa takut Tuhan. Kita harus banyak mendengar, membaca firman Tuhan yang agak keras supaya kita tahu. Wah, saya nggak bisa main-main hidup di dunia ini. Wah, ngeri loh, ini bertanggung jawab loh. Nanti saya akan dihakimin loh. Apalagi Matius 7. Ya, kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau, nyala engkau pembuat kejahatan. Itu bukankah kita berkata, Tuhan saya kan usir setan demi namamu, saya bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan masih bilang dia tidak mengenal kita. Bukan katanya setiap orang melayani Tuhan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ingat-ingat, yang melakukan kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah malam ini firman yang singkat ini ya mengingatkan kepada kita untuk supaya kita hidup dengan sungguh-sungguh. Amin. Dengan takut akan Tuhan, tidak sembarangan ya dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri.